Peran tulang pada Batak Toba. Tulang pada Batak Toba memiliki fungsi, peran sangat strategis sehingga keberadaan tulang pada ulaon adat tidak boleh diabaikan atau disepelekan yang merupakan salah satu unsur dalihan Natolu, yakni hula-hula atau hula-hula, tulang, bona tulang, bona nyari, tulang rorobot, hula-hula namarhaha marangi, hula-hula naposo atau parsiat, hula-hula simanjungkot, dongan tubuh, boru atau bere. Namun pada era belakangan ini keberadaan tulang cenderung tidak begitu dipentingkan oleh sebahagian orang terlebih setelah berumah tangga dengan perempuan bukan buruni tulang. Bere cenderung hanya menghormati dan mementingkan mertuanya dibandingkan tulangnya hingga muncul adagium tulang minamate atau meninggal, yang mencerminkan kerenggangan hubungan antara tulang dengan berenya. Bila hubungan tulang dengan bere selalu harmonis semasa hidup tidak akan muncul istilah tulang minamate. Tetapi pasca perkawinan seorang bere tidak pernah lagi berhubungan dengan tulangnya sebab si bere cenderung hanya berfokus pada mertua yakni hula-hula dari istrinya. Padahal fungsi dan peran tulang terhadap bere pada Batak Toba sungguh paling penting sejak dari lahir, berumah tangga atau kawin, meninggal, dan mengongkal holi. Selanjutnya, ada ungkapan Batak Toba menyatakan, tulang tidak bisa diganti, sedangkan mertua bisa diganti, yang menunjukkan betapa tingginya eksistensi tulang pada Batak Toba. Mengganti dan atau menambah istri bisa terjadi sedangkan mengganti ibu tidak bisa. Tulang adalah saudara laki-laki ibu sedangkan mertua adalah hula-hula istri. Misalnya, jika seseorang mempunyai dua istri maka mertua tentu saja menjadi dua sedangkan tulang tidak bisa diganti atau ditambah. Pemahaman demikian harus diketahui dengan baik dan benar sehingga tidak ditemukan istilah tulang minamate, atau menganggap enteng terhadap tulangnya sembari mengagung-agungkan mertuanya saja. Sementara bila terdesak misalnya ketika meninggal akan mencari-cari tulangnya agar ada pasahat ulos saput atau ulos tujung. Sebab boru tidaklah berarti apa-apa bila tidak berketurunan. Arti penting boru terletak pada anak-anaknya sehingga tidak memasukkan bere ke dalam perkumpulan Batak Toba perlu dianalisis dengan cermat agar punguan marga jangan menjadi tulang minamate. 1. Tulang sitopak parsambubuan. Ketika anak pertama lahir maka mertua membawa si panganon aek ni unte sekaligus mamoholi si anak baru lahir tersebut. Dan ketika si anak berumur beberapa bulan maka orang tua si anak membawa anaknya ke rumah ompung baunya dengan membawa si panganon natabo songon tungkol tangga karena baru pertama kali si bayi tersebut datang ke rumah ompung baunya atau orang tua si perempuan melahirkan. Setelah sampai di rumah ompung baunya maka orang tua si anak paabingkon si bayi kepada tulangnya, dan biasanya pada saat itulah tulangnya menggunting rambut berenya. Orang tua si bayi selanjutnya memberikan si palas rohani tulang si anak tersebut. Menggunting rambut bertujuan agar ubun-ubun si bayi menjadi kuat dan keras yang bermakna supaya si bayi sehat-sehat dan panjang umur. Tulang si bayi selanjutnya mengatakan, Magodang maho bere, dao masahit-sahit sianho. Magodang-godang ansimun maho, uluson pura-pura. Asa somon nidok ni umpasa, dakani sitorok tanggo pinangait aiton, simbur magodang maho bere sitoka mapanahit nahiton. Selanjutnya, bila si orang tua bayi telah merencanakan nama bayinya maka tulang bisa menambah nama berenya. Karena itu, fungsi, peran tulang terhadap berenya sangatlah penting sebagai sitopak parsambubuan. Dan selanjutnya tulang akan memberi ulos parompa terhadap berenya sembari mengatakan, marompa anak dohot buru maondonganmu marsi pairing iringan. Oleh sebab itu, paabingkon bere tutulangna merupakan salah satu ulaon Batak Toba yang menggambarkan betapa perlu, pentingnya tulang pada Batak Toba. Tetapi pada era belakangan ini ulaon paabingkon bere kepada tulangnya, sekaligus memangkas rambut bere pertama kalinya sepertinya sudah jarang dilakukan terlebih di perantauan dan kota-kota besar. Padahal paabingkon bere, memangkas rambut merupakan penghormatan paling pertama dari seorang bere kepada tulangnya. Makna tulang sitopak parsambubuan sudah cenderung sebatas kata-kata saja yang lama-kelamaan hilang begitu saja. Akibatnya, fungsi, peran tulang terhadap berenya semakin menipis bahkan hilang sama sekali. 2. Tulang paborhat laho mangoli. Salah satu jenis ulaon Batak Toba adalah manulangi tulang setelah berenya beranjak dewasa.
Orang tua membawa anak-anaknya menulangi tulang dengan maksud agar tulangnya memberi restu kepada berenya melangkah dan kawin atau berumah tangga karena sudah lajang sehingga sudah pantas membentuk rumah tangga. Jika pada saat itu anak perempuan Mitulang ada anak gadis maka biasanya Batak Toba menawarkan anak gadisnya tersebut kepada berenya untuk dipersunting sebab menurut adat Batak Toba boru Mitulang adalah pariban anak Minamboru yang memiliki hak saling mengawini satu sama lain seperti ungkapan mengatakan si tukko tuko ni dulang tu si pusuk ni langge, si boru ni tulang ima iboto nilai. Si lak-lak ni si koru si rege-rege ni apang, si anak Minamboru ima ibebere ni damang. Artinya, bahwa anak Minamboru berhak untuk mengawini boru ni tulang. Sebaliknya boru ni tulang berhak mengawini anak Minamboru sebab menurut adat Batak Toba, tapuk ni dulung bonani sakalan, tentang harta pusaka Namboru terletak pada maen. Karena itu pula lah pada masa lalu anak Minamboru bisa memaksa boru ni tulangnya untuk dijadikan istri walaupun paribannya tidak suka dengan anak Minamborunya itu. Akan tetapi, bila pada saat menulangi tulang anak gadis tulangnya tidak ada yang tepat, baik boru tulang Namarhaha Maranggi maka tulang merestui berenya untuk mempersunting perempuan lain dengan memberikan ulos tali-tali lau mangoli. Karena itu timbul ungkapan mengatakan, hot pejabu hot margulang-gulang, manang ise pedialap berei, tong doi boru ni tulang. Artinya, perempuan manapun yang dipersunting berenya dia menganggap borunya sendiri. Sehingga makna ulaon manulangi tulang adalah menghormati tulang sekaligus meminta restu untuk melangsungkan perkawinan, baik dengan boru ni tulang maupun kepada perempuan lain. Perkawinan boru ni tulang dengan anak Minamboru pada masa-masa belakangan ini sudah semakin jarang, termasuk melaksanakan ulaon manulangi tulang sebelum melangsungkan perkawinan padahal ulaon manulangi tulang merupakan salah satu instrumen penting untuk menanamkan pemahaman hakiki peran dan fungsi tulang pada Batak Toba. 3. Tulang pasahat ulos tintin marakup atau siukap hombung. Sebagaimana telah diuraikan pada poin tulang paborhat laho mangoli, bahwa saat itu boru ni tulang tidak ada yang tepat untuk dipersunting maka tulang merestui berenya kawin dengan perempuan lain karena anak perempuannya tidak ada yang tepat dan cocok diberikan atau dijadikan kepada berenya saat itu. Ketika si bere melangsungkan pesta perkawinan maka tulang memberikan ulos tintin marakup atau siukap hombung. Pemberian ulos tintin marakup atau siukap hombung pada Batak Toba apabila si bere kawin dengan perempuan lain. Sedangkan apabila kawin dengan boru tulang kandung maka pemberian ulos tintin marakup atau siukap hombung tidak ada. Sebab tulang sekaligus menjadi mertua setelah mempersunting paribannya sendiri. Pada Batak Toba seorang mertua sangat dipantangkan menyebut atau memanggil nama langsung menantunya. Tetapi apabila bere jadi menantu maka hal itu tidak berlaku karena mertua adalah tulang sekaligus. Sehingga bila seorang mertua memanggil atau menyebut nama menantu hal itu menandakan bahwa menantunya itu adalah bere kandung. Demikian sebaliknya, jika menantu adalah maen maka mertua laki-laki tidak pantang memanggil nama menantu karena si mertua adalah amang boru. Sedangkan apabila menantu bukan bere kandung atau paru maen bukan maen kandung maka sangat dipantangkan memanggil nama langsung menantu, cukup dengan memanggil marganya saja. Batak Toba sering mengatakan, Dang holi-holi sinuanhon, huling-huling nidal hopon, bermakna bahwa bukanlah keluarga baru tetapi sudah memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan terus-menerus sehingga tidak asing lagi satu sama lain. Dalam sistem kekeluargaan atau kekerabatan Batak Toba yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, tulang memiliki hak ungkap hombung terhadap bere laki-laki yakni memiliki akses langsung atas harta pusaka berenya. Sementara mertua memiliki akses langsung terhadap anak perempuannya. Karena itulah pada saat memberikan sinamot tintin marakup dari orang tua perempuan kepada tulang selalu muncul ungkapan mengatakan, Molohami di Jolohamu Madipudi Nami, Molohamu di Jolohami Madipudi Muna, artinya, bahwa ketika si laki-laki meninggal maka tulanglah paling berhak, tetapi sebaliknya, bila si perempuan yang meninggal maka orang tua si perempuanlah paling berhak. Perlu dipahami bahwa kedudukan tulang ukap hombung dengan hula-hula pasca perkawinan adalah hubungan pertalian dalam ulaon adat bukan hubungan satu marga sehingga kurang tepat jika ada yang menyebut haha angginami sebab marhaha maranggi atau sabutuha hanya untuk satu marga saja.
sehingga lebih tepat menyebut Haanggi Paradatan Marhite Berenami atau Marhite Helanami, dan seterusnya. Pemahaman demikian perlu dibumikan dengan baik dan benar agar tidak terjadi kekeliruan memosisikan urgensi tulang pasca perkawinan Batak Toba. Artinya, jangan setelah kawin hanya memerlukan dan mementingkan mertuanya saja padahal peran dan fungsi tulang di setiap ulaon adat Batak Toba tidak bisa terlepas atau diabaikan begitu saja karena merupakan elemen dasar Dalihan Natolu. Pada Batak Toba posisi tulang merupakan pertama dan utama bukan sebaliknya memosisikan hula-hula segala-galanya hingga ada menyepelekan atau melupakan arti penting tulang di dalam kehidupan sehari-hari. Melupakan tulang sama artinya dengan melupakan atau tidak menghargai ibu sembari mengagung-agungkan istri karena hanya mengutamakan hula-hula atau orang tua istri. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada manusia di atas dunia ini bisa kawin tanpa pernah dilahirkan oleh ibunya? Bukankah seseorang bisa kawin setelah memasuki usia dewasa? Karena itulah maka posisi tulang pada Batak Toba merupakan paling pertama dan utama dibandingkan dengan hula-hula istri. Sehingga amat sangat keliru apabila hubungan antara tulang dengan bere terputus pasca perkawinan yang menimbulkan stigma negatif tulang minamate. 4. Tulang pasahat saput atau pasahat tujung. Salah satu dalil pasti di dunia ini adalah semua manusia pasti akan meninggal, tetapi tak seorang pun manusia di atas dunia ini mampu menentukan kapan dirinya meninggal dunia sebab hal itu merupakan otoritas mutlak absolut Tuhan Yang Maha Kuasa. Ungkapan mengatakan, Timbo dolok martimbang hatubuan isi marhera-hera, debata parbanua ginjang ido suhat-suhat ni hosani jolma manusia, menunjukkan bahwa hidup manusia ditentukan Tuhan pencipta semesta alam. Karena itu pula lah pepatah klasik mengatakan, sebelum ajal berpantang mati. Menurut adat Batak Toba bila bere laki-laki meninggal dunia maka tulang akan memberikan ulos saput, sedangkan bila istri si bere meninggal dunia maka tulang akan memberikan ulos tujung. Tetapi ada pula di beberapa daerah tertentu ulos saput dan ulos tujung diberikan hula-hula sekaligus. Hal itu merupakan adat kebiasaan daerah setempat yang tidak perlu dipertentangkan satu sama lain. Karena Batak Toba mengenal ungkapan, asing dolok asing do sihaporna, asing luat asing do nang adatna. Artinya, adat kebiasaan setempat yang telah dilakukan terus-menerus serta telah diterima sebagai kebenaran adat setempat tidaklah menjadi soal. Tetapi bila berkaitan dengan daerah lain yang memiliki perbedaan teknis adat istiadat perlu dicari solusi melalui aek godong tu aek laut dosni rohasi bahen nasaut. Sehingga tidak terjadi ekses negatif yang mengganggu hubungan harmoni kekeluargaan dan kekerabatan agar seluruh proses adat budaya mendatangkan kebahagiaan bersama. Pemberian ulos saput dari tulang kepada berenya menunjukkan bahwa tulang akan memberikan kewajiban adat terakhir kepada bere tersebut selama hidupnya di atas dunia ini. Ulos saput adalah kewajiban adat budaya Batak Toba dari seorang tulang terhadap berenya. Sedangkan ulos tujung adalah kewajiban adat budaya dari seorang tulang kepada berenya karena istri bere tersebut meninggal dunia yang menandakan nasib malang menimpa berenya. Mabalu dalam adat Batak Toba adalah suatu penderitaan berat karena seorang laki-laki akan menjadi duda pasca meninggal istri. Sehingga pemberian ulos tujung adalah perlambang sitaonon nadok-dok yang menimpa seorang bere pasca meninggalnya istri. Ada dua jenis mabalu pada Batak Toba yakni, bila laki-laki mabalu disebut tompas tataring, bila perempuan mabalu disebut maponggol ulu. Pengertian tompas tataring adalah karena istrilah memasak makanan si suami sehingga disebut juga si istri parsonduk bolon. Sedangkan pengertian maponggol ulu adalah karena suamilah kepala keluarga sehingga apabila seorang suami meninggal dunia maka istrinya kehilangan kepala keluarga. Selanjutnya, bila laki-laki meninggal dunia maka yang kehilangan adalah tulangnya, bila perempuan meninggal dunia maka hula-hulalah yang kehilangan. Faktor inilah yang menentukan siapa nani ambangan dalam adat Batak Toba. Tulang mengetahui dan memahami penderitaan yang hinggap di pundak berenya sehingga berkewajiban meneguhkan semangat berenya tersebut. Dan di saat demikianlah diberikan wejangan seperti, amani bagot bugit bagot sobal balon, salpu mana paet sai romana tonggitu jolo anon. Bagot nama dungdung tu pilo-pilo nama rajar, salpu mana lungun tu jolo anon sai romana jagar.
Tombak ni Simalungun Parsobanan ni Simamora, Salpu Manalungun Sai Roma Angkasilas Niroha. Ketika seorang laki-laki meninggal, tulang berkewajiban memberikan ulos saput. Sedangkan pada saat istri bere meninggal, tulang berkewajiban memberikan ulos tujung sehingga peran dan fungsi tulang pada Batak Toba tidak terlepas dari berenya, baik selama hidup maupun ketika meninggal dunia. Sehingga kedudukan tulang pada Batak Toba amat sangat strategis serta tidak boleh diabaikan. 5. Tulang manampin saring-saring atau holi-holi. Mengangkat tulang belulang orang tua, leluhur selanjutnya dimasukkan ke dalam tambak atau tubuh, adalah salah satu jenis ulaon adat Batak Toba yang dinamakan ulaon adat Mangongkal Holi atau saring-saring. Makna ulaon adat Mangongkal Holi atau saring-saring adalah menghormati jasa-jasa orang tua sekaligus mempersatukan, mempererat hubungan harmoni seluruh pomparan orang tua tersebut. Sebab ulaon adat Mangongkal Holi atau saring-saring merupakan ulaon bersama seluruh keturunan orang tua, leluhur yang akan diangkat tulang belulangnya. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan mengangkat tulang belulang maka harus dilakukan musyawarah serta mufakat bersama seluruh keturunan barulah bisa dilaksanakan ulaon adat Mangongkal Holi atau saring-saring. Tidak boleh didasarkan atas kemampuan keadaan atau harta milik orang tertentu, tetapi benar-benar kata sepakat bersama karena berkaitan dengan berbagai pihak unsur dalihan natolu. Bila tulang belulang laki-laki yang diangkat maka tulangnya lah yang menampung tulang belulang berenya dengan sehelai ulos panampin. Selanjutnya, menyerahkan kepada keturunannya untuk dibersihkan, dijemur, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah peti kecil untuk kemudian dimasukkan ke dalam tambak atau simin atau tugu. Sebaliknya, bila tulang belulang perempuan yang diangkat maka hula-hulanya lah menampung tulang belulang borunya dengan sehelai ulos panampin. Selanjutnya, menyerahkan kepada keturunannya untuk dibersihkan, dijemur, kemudian dimasukkan ke dalam peti kecil untuk kemudian dimasukkan ke dalam tambak atau simin atau tugu. Peran dan fungsi tulang pada ulaon adat Mangongkal Holi atau saring-saring pada Batak Toba merupakan hak dan kewajiban serta keharusan hukum adat sebab bila tulang belulang orang tua laki-laki diangkat tanpa dilihat, disaksikan oleh tulangnya maka hal itu disebut mencuri. Karena itu, kehadiran tulang manampin holi atau saring-saring pada saat Mangongkal Holi atau saring-saring merupakan hukum wajib agar prosesi mengangkat tulang belulang tidak dikategorikan mencuri sesuai hukum adat. Oleh karena itu, peran dan fungsi tulang pada ulaon adat Mangongkal Holi atau saring-saring merupakan unsur paling utama yang tidak boleh diabaikan atau ditiadakan begitu saja. Sehingga amat keliru besar apabila seorang bere laki-laki tidak menghormati atau memutus hubungan dengan tulangnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan dan fungsi tulang pada Batak Toba memiliki arti strategis terhadap bere sejak dari lahir melangkah ke jenjang perkawinan atau pesta.